Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Nizam dengan NIM 63041811110. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah proyek perangkat lunak di seri UTS ini, di mana pada kali ini akan mempresentasikan 9 aspek terhadap proyek yang akan dikembangkan pada uh, kerja praktek ini atau magang ini, di mana dari proyek tersebut nanti akan muncul sebuah aplikasi yang akan setelah jadi. Dan pada isu pertama, yaitu adalah pembahasan mengenai isu strategis apa yang mendasari proyek, yaitu isu-isu strategis yang mendasari sebuah proyek dari tempat magang saya ini adalah saya ini magang di sebuah perusahaan, di sebuah startup yang bernama Sudu ID. Sudu ID ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing dengan cara membuka sebuah marketplace di mana lokasi untuk Sudu ID ini sendiri itu berada di daerah Bengkalis dan Pekanbaru. Di sisi lain, Sudu ID ini telah dari marketplace yang bergerak di bidang pemasaran di para pelaku UMKM. Sudu ID ini kerap memberikan sebuah pelatihan, di mana pelatihan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang bermitra dengan Sudu ID untuk bisa mengembangkan produk-produknya keluar, untuk bisa ikut mengikuti tren yang ada sekarang ini, yaitu digital marketing, di mana digital marketing ini sangat diperlukan, apalagi di era sekarang ini. Jadi, bantuan yang diberikan oleh Sudu ID ini berupa pelatihan, di mana pelatihan-pelatihan ini dilakukan di area Pekanbaru dan juga di Bengkalis. Dari beberapa waktu yang lalu, ketika saya dan tim magang dari Sudu ID ini berlokasi di Pekanbaru, Sudu ID ini telah melakukan 2 kali pelatihan untuk para pelaku UMKM, di mana materi dari pelatihan ini adalah bagaimana melakukan digital marketing di era sekarang ini untuk membantu pemasaran dari produk-produk oleh pelaku UMKM ini. Jadi ketika Sudu ID ini dan kami tim magang ini melakukan pelatihan terhadap mereka para pelaku UMKM ini, di situ kami ketahui bahwa mereka ini belum mengetahui secara pasti apa itu digital marketing. Mereka hanya melakukan pemasaran produknya melalui, ya udah diletakkan di sini, di outlet ini, di outlet ini. Mereka belum punya pola pikir ketika untuk melakukan digital marketing karena mereka ketidaktahuan itu tadi. Karena faktor umur juga yang rata-rata usia pelaku UMKM-nya itu adalah 30 tahun ke atas. Jadi, oleh karena inilah kami bimbing untuk melakukan pemasaran di digital marketing. Bagaimana bisa melalui foto produk, video apa saja untuk produk-produknya. Kemudian pertemuan pelatihan untuk kali ini sebenarnya untuk pelatihan digital marketing ini tidak bisa dilakukan sekali. Karena mengingat tadi rata-rata usianya 30 tahun ke atas dan mereka sulit untuk memahami apa yang dicerna. Jadi tidak harus sering gitu loh. Karena kami itu keterbatasan waktu dan tidak bisa sering melakukan digital pelatihan. Disitulah muncul sebuah isu atau permasalahan, di mana permasalahan ini adalah bagaimana para pelaku UMKM itu atau para pelaku yang ingin melakukan digital marketing atau pembelajaran itu tidak mesti bertatap muka langsung, bisa melalui sebuah media itu tadi. Oleh karena itu dari permasalahan ini tadi yang para pelaku ini sulit untuk melakukan digital marketing dan melakukan pembelajaran mulai dari digital marketing dan ya yang lainnya. Disitulah muncul sebuah isu permasalahan dan permasalahan ini akan diambil, maka harus dibantu dengan adanya sebuah platform yang memberikan tutorial agar bisa mempelajari apapun.
ketika orang yang ingin memberikan materi itu ada dan yang menerima itu ada, maka ditampunglah di sebuah platform itu tadi, gitu. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh kami yaitu dengan adanya Sudopedia, di mana Sudopedia ini nantinya akan kita jelaskan di poin-poin berikutnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu berapa pentingnya proyek yang dikerjakan. Dengan beberapa masalah yang telah saya jelaskan tadi, adapun proyek ini bisa dikatakan sangat penting. Karena itu tadi, ini adalah untuk mendukung, sarana untuk mendukung para pelaku UMKM untuk bisa semakin berkembang. Tidak hanya untuk pelaku UMKM, nantinya media artikel ini akan ada banyak sekali media dari segala sisi. Dan juga nanti tentunya ini adalah akan membantu para yang ingin tahu, yang ingin belajar untuk melihat artikel-artikel seputar ya apapun itu, bisa jadi digital marketing, bisa jadi untuk ke IT programming, dan juga ketika melihat pasar hal ini juga dibutuhkan oleh pasar, oleh user nantinya. Ada seperti contohnya mereka ketika mengunjungi Studio ID, para pelaku UMKM ini, mereka kan tertarik nih, misalnya melihat ini kok bagus gitu, bagaimana sih cara buatnya. Nah, ketika mereka ingin tahu ini tadi, rasa keingintahuannya tadi ini hadir, maka di Sudopedia juga hadir di sebelahnya untuk membantu. Itu. Adapun poin yang ketiga itu adalah judul proyek. Judul proyek yang saya ambil ini adalah perancangan dari segi front end aplikasi Sudopedia sebagai media artikel. Alasan mendasar untuk mengambil ini adalah seperti ini. Itu tadi, pasar juga membutuhkan dan juga perusahaan juga membutuhkan seperti ini. Maka kami memberikan solusi berupa media pembelajaran media artikel. Untuk proses bisnis, poin keempat itu adalah pembahasan dari proses bisnis, tujuan, waktu, skop, dan biaya. Adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk perancangan dari segi front end, segi depannya saja, untuk aplikasi website media artikel yang bernama Sudopedia. Tujuan lainnya adalah untuk pembuatan proyek ini, yaitu untuk membantu para pengguna Sudo ID khususnya, dan umumnya itu untuk masyarakat atau user yang ingin menggunakan aplikasi ini. Waktu dalam pembuatan proyek ini itu dimulai dari April sampai bulan Mei 2022. Yaitu ketika pengumpulan kebutuhan itu ada pada minggu pertama dan kedua bulan pertama. Kemudian membuat prototyping itu dari minggu kedua sampai minggu pertama bulan kedua. Evaluasi prototyping itu dari minggu terakhir bulan pertama hingga minggu kedua bulan kedua. Nanti pengodeannya ada minggu-minggu terakhir bulan Mei, dan sampai ke dokumentasi itu dilakukan secara seluruhnya. Untuk skop atau ruang lingkup pada aplikasi Sudopedia pada proyek ini adalah pengguna Sudo ID yang pertama jelasnya. Kemudian pelaku UMKM dari pengguna yang tahu Sudo ID, user umum yaitu orang-orang awam, dan aplikasi ini skopnya itu berjalan pada website. Untuk biaya yang dikenakan itu ada pada hosting dan pakai data yang masih ditulis pada kali ini. Untuk kebutuhan fungsional sendiri dari aplikasi Sudopedia ini adalah Sudopedia ini nanti akan mempunyai sebuah fungsi login, di mana usernya opsional untuk bisa login atau tidak, yaitu ketika usernya hanya melihat, mereka tidak perlu login. Namun ketika user ingin menambahkan sebuah media artikel, kan nanti di Sudopedia ini user juga bisa menambahkan artikel, seperti di contohnya Medium. Medium itu kan user bisa membuat artikel.
Kemudian untuk admin itu admin perlu login. Yang kedua itu adalah untuk fungsi menampilkan informasi artikel. Karena Sudopedia ini bersifat media artikel, maka tentu saja menampilkan artikel. Yang ketiga itu adalah fungsi input, edit, hapus data artikel. Karena untuk menambahkan sebuah data artikel itu mempunyai sebuah fungsi input, edit untuk mengeditnya, dan hapus ketika ingin menghapus sebuah artikel tersebut. Kemudian nanti ada fungsi foto atau video, di mana foto atau video ini juga menunjang untuk para pembelajar nantinya. Dan itu adalah fungsi logout. Untuk kebutuhan fungsionalnya, yang pertama itu sistemnya tidak dapat diakses oleh user yang tidak memiliki izin akses. Artinya ketika user ingin mengupload sebuah media artikel, namun tidak login, artinya dia tidak mempunyai akses, sehingga dia tidak bisa diakses. Kemudian sistemnya itu bekerja minimal 20 jam sehari dan maksimal 23 jam sehari. Karena ketika menyentuh 24 jam artinya tidak mungkin, karena sistem juga harus mereload. Kemudian aplikasinya tadi, karena kan berjalan pada platform website, artinya bisa diakses melalui Google Chrome, Mozilla, dan Microsoft Edge, dan ya web browser lainnya seperti Safari. Nah, itu yang keempat dari kebutuhan fungsionalnya ini adalah sistem dapat menjamin keamanan data klien dan data perusahaan pengurusan dokumen. Ketika kita masuki ke poin ketujuh, yaitu sistem proyek yang dikembangkan dan data yang dibutuhkan. Sebelumnya, analisa ini adalah dapat diartikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi untuk ke dalam bagian-bagian komponen dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Jadi, analisa sistem yang diusulkan pada aplikasi Sudopedia ini adalah sistem yang akan berjalan dengan beberapa aktor, yaitu pengguna yang bisa membaca dan juga membuat artikel di Sudopedia ini. Dan admin sebagai pengelola dari Sudopedia. Itulah beberapa aktor yang ada pada Sudopedia. Kemudian proyek ini juga dikembangkan nantinya menggunakan metode pengembangan prototyping. Untuk data-data yang dibutuhkan dalam proyek pengembangan ini adalah seluruh data yang berhubungan dengan proses pengembangan, yaitu data tersebut adalah data artikel, data pengguna, dan data admin yang bisa diambil dari Sudopedia. Poin ke-8 adalah proses pengembangan proyek, di mana poin pertama itu adalah pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu observasi dan wawancara, di mana observasi ini adalah dilakukan ketika mendatangi langsung dan melihat secara langsung apa yang dibutuhkan untuk proyek ini. Dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan alur proses pada Sudopedia. Kemudian wawancara juga dilakukan untuk pengumpulan datanya. Wawancara ini dilakukan terhadap CEO-nya langsung dari Sudopedia ini. Poin kedua dari nomor 8 itu adalah membuat prototyping. Artinya pada prototyping ini adalah proses analis. Nantinya analisis sistem yang dilakukan ini adalah analisis sistem yang dilakukan nantinya akan meliputi terhadap use case diagram, activity diagram, IRD, user interface, seperti itu. Dan terdapat di poin bawah ini seperti ini. Use case diagram dari Sudopedia bisa dilihat sesuai dengan kebutuhan fungsional dari Sudopedia ini sendiri. Selanjutnya ini adalah activity diagram yang diambil pecahan dari
use case tadi, mulai dari melihat media artikel, input data artikel, kemudian hapus data artikel, ada ubah data artikel, tambah komentar artikel, kemudian juga saya menambahkan deployment diagram untuk apa saja requirement yang dibutuhkan untuk dalam mendeploy sebuah aplikasi ini nantinya. Kemudian ada entity relationship diagram, di mana ini adalah struktur dari database yang berhubungan terhadap ini. Kemudian untuk tampilan user interface dari Sudopedia bisa dilihat seperti ini. Oke, kesimpulannya adalah proyek yang dikerjakan kali ini adalah pembuatan aplikasi bernama Sudopedia, yaitu perancangan dari segi front end-nya saja. Kemudian aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang bergerak di media pembelajaran melalui media artikel. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Ada 9 poin yang sudah saya sebutkan tadi terhadap proses keberlangsungannya proyek pengembangan perangkat lunak. Di mana untuk presentasi ini ditujukan untuk UTS, mata kuliah dari proyek perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Nizam undur diri. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian yang telah saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.